Shalom, perkenalkan nama saya Bintang Sapitri Sihombing, NIM saya 190203005. Saya dari Prodi Kepemimpinan Kristen. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang nama-nama kaum yang ada dalam Kitab Perjanjian Baru. Yang pertama, kaum Farisi. Kaum Farisi adalah pemimpin spiritual Yahudi yang berkembang pada masa Bait Allah kedua sebelum Masehi. Menurut para ahli, kaum Farisi adalah perkembangan dari kelompok Hasidin. Kelompok Hasidin adalah kelompok yang menganggap diri mereka sebagai orang beragama saleh. Ciri-ciri khusus dari orang Farisi adalah iri hati. Dari pandangan setiap Nasrani, orang Farisi itu merupakan iblis yang menjelma menjadi manusia untuk memutarbalikkan kebenaran akan Tuhan. Baiklah, yang kedua, kaum Sanhedrin. Sanhedrin atau yang disebut juga mahkamah agama adalah dewa tertinggi agama Yahudi. Kata Sanhedrin memiliki arti suatu dewa yang terdiri atas 71 anggota. Istilah mahkamah agama juga tidak sepenuhnya tepat sebab lembaga itu memiliki politis juga. Di dalam Perjanjian Baru, Sanhedrin berperan di dalam pengadilan dan penyaliban Yesus. Tertulis dalam Markus 14 ayat 53-65, Matius 26 ayat 57-68, dan juga Lukas 22 ayat 54-55. Yang ketiga yaitu kaum Zelot. Zelot adalah istilah yang digunakan Flavius Josephus untuk menyebut sekumpulan kelompok orang Yahudi yang melakukan perjuangan dengan mengangkat senjata demi membebaskan tanah Israel dari kekuasaan asing. Nama Zelot diambil dari simbol materai di bait suci dan kitab Taurat. Bagi mereka, tanah Israel adalah milik umat Yahudi yang diberikan oleh Allah, dan Allah menginginkan mereka untuk merebut kembali tanah itu. Perang suci. Kaum Zelot tidak menginginkan tanah Israel dijajah oleh orang asing, sebab tanah Israel adalah tanah yang diberikan Tuhan kepada orang Yahudi. Sehingga mereka menganggap perlawanan senjata yang mereka gunakan sebagai perang suci. Mereka percaya suatu hari akan bangkit seorang Mesias yang akan memimpin umat Yahudi mengusir penjajah asing, dan kemenangan akan mereka peroleh. Karena itu, keyakinan orang Zelot membuat mereka senantiasa mempersiapkan diri untuk perang atau pemberontakan, dan setiap kali meletus perang atau pemberontakan terhadap pemerintah Romawi dan pengikut-pengikutnya, mereka siap untuk bergerak, dan begitu banyak di antara kaum Zelot yang menjadi buronan atau gerombolan bersenjata. 4. Kata esensi. Kata esensi itu atau dalam bahasa Aram artinya orang-orang saleh. Menurut kesaksian Philo dari Alexandria dan Flavius Josephus, dapatlah dipastikan kegiatan mereka pada waktu di antara tahun 150 sebelum Masehi. Mereka hidup terutama di dekat En-Gedi, tidak jauh dari Laut Mati. Hidup mereka menggunakan bentuk semacam persekutuan hidup biara. Mereka taat pada seorang pemimpin yang mereka pilih sendiri. Aliran mereka ini mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, meninggalkan harta milik maupun perdagangan. Yang kedua, melakukan pertanian. Yang ketiga, mempertahankan perintah Sabat dengan keras. Yang keempat, mengadakan pembersihan ritual. Yang kelima, novisiat dan merahasiakan beberapa ajaran terhadap orang luaran. Dan yang terakhir, aliran mereka ini menolak ibadat kenisa dan tidak melakukan persembahan kurban binatang. Kaum Saduki. Kaum Saduki adalah nama dari kelompok aristokratik Yahudi yang berkuasa di Yerusalem hingga bait suci dihancurkan pada tahun 70 Masehi. Kaum Saduki juga bertanggung jawab terhadap ibadah yang dilakukan di bait suci, sehingga kaum imam, di mana hampir seluruh imam-imam dapat digolongkan sebagai kaum ini. Jabatan imam besar Yahudi pada umumnya diduduki oleh orang Saduki, tetapi tidak semua orang Saduki adalah imam. Ada kemungkinan bahwa orang-orang Saduki juga terdiri dari orang-orang awam yang kaya dan tuan-tuan rumah. Politik kaum Saduki berlaku sebagai aristokrat di tengah masyarakat Yahudi yang dijajah oleh Romawi. Karena itu mereka memiliki hubungan dengan pemerintah Romawi. Kebudayaan terhadap perluasan budaya Yunani atau Helenisme yang sejak masa pemerintahan dinasti Seleucid mulai dilakukan di tanah Yahudi. Mereka juga bersikap mendua. Keagamaan. Menurut Josephus, kaum Saduki menolak konsep takdir, kekekalan jiwa, dan ganjaran kekal setelah kematian, serta mereka menerima adanya kehendak bebas. Baiklah, sekian dari hasil saya. Terima kasih dan shalom.